Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya hanya akan sekedar sharing tentang hasil belajar mengapa kurikulum itu perlu diubah atau perlu berubah. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini tentang perubahan kurikulum, ya. Kurikulum itu kan kita semua tahu, Bapak Ibu guru, tidak ada definisi yang mengikat mana yang paling benar, itu tidak ada. Kalau menurut saya kurikulum itu ya hanya pedoman, ya. Di situ kan ada tujuan, definisi dan sebagainya. Itu saya anggap aja kurikulum itu pedoman atau acuan dalam kita melakukan pembelajaran dengan siswa kita, peserta didik kita untuk mencapai tujuan. Jadi ada pedomannya, ya, berupa kurikulum. Kita sekarang pemerintah sudah menyediakan kurikulum prototipe, itu merupakan kurikulum merdeka, kurikulum nasional, tapi itu tidak serta-merta kita laksanakan di sekolah, tetapi harus kita adopsi. Kita seperti kata lain itu ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kurikulum yang nasional itu belum sesuai dengan kondisi lembaga kita, sekolah kita. Maka seperti Bapak Kepala Sekolah, teman kita Ibu Ika dulu dikirim untuk membuat KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kurikulum yang dari pemerintah tadi harus kita sederhanakan sesuai dengan kondisi lembaga kita, sesuai daerah kita. Jadi sebenarnya kurikulum itu dari dulu kita memakai KTSP, kemudian kurikulum apa Bapak Ibu selain habis KTSP, Kurtilas, sekarang ada prototipe, kemudian kurikulum merdeka itu sama dengan kurikulum prototipe itu sebenarnya. Dari perubahan-perubahan itu, kita itu sebenarnya tahu bahwa mengapa sih kurikulum itu harus berubah, pentingnya itu apa. Dari perkembangan zaman, dari isu yang kita hadapi sekarang itu, ada latar belakang mengapa kurikulum itu kok penting dan harus berubah. Yang paling simpel itu kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga tren dari kebutuhan peserta didik kita. Jadi isu dari latar belakang kurikulum itu perlu berubah. Sekarang itu ada isu yang lagi tren, perubahan iklim global. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di mana-mana itu iklim global, ya, mengalami perubahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu perubahan teknologi digital. Jadi sejak kita masa pandemi, proses belajar mengajar kita, peserta didik kita sudah mengalami perubahan, baik itu cara ataupun sumbernya dari mana itu berubah, mengalami perubahan. Yang ketiga, isu tentang industri multinasional. Nanti akan saya terangkan. Industri multinasional itu maksudnya pada zaman sekarang itu pekerjaan ke depan itu sudah tidak sama dulu. Kalau dulu cita-citanya ingin jadi apa, ya? Jadi dokter, jadi polisi, jadi insinyur mungkin, ya itu. Nah, kalau sekarang karena ya itu tadi isu teknologi digital, kemudian industri kita juga yang diminta itu
kita tuh seperti sebelumnya itu tidak bisa membayangkan kalau yang sekarang itu ada cita-citanya itu ada yang ingin jadi ilustrator, kemudian YouTuber, ya betul, kemudian programmer tentang komputer, TikToker, ya ilustrator, iya, itu apa bergeser kebutuhannya itu di lapangan pekerjaan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir transformasi budaya itu adalah isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Jadi kurikulum yang baik itu kurikulum yang sesuai dengan zamannya, karena kurikulum itu sifatnya dinamis, terus berkembang, artinya itu begitu. Jadi diadaptasi sesuai konteks karakter peserta didik demi membangun kompetensi yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita capai sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Untuk kemudian latar belakang lain dari pengalaman belajar mungkin anak-anak kita sekarang ini atau mungkin bapak guru dulu guru itu di buku dan ditiru, pokoknya itu sumbernya apa-apa dari bapak ibu guru. Kalau sekarang sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari bapak ibu guru, anak-anak bisa browsing lewat internet, kemudian apapun bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi digital tadi. Maka cita-citanya pun juga bergeser. Kemudian dari perkembangan yang saya sampaikan tadi, otomatis kita sebagai pendidik dituntut kita harus mau tidak mau sadar akan perubahan, akan berubah. Nek menengahi nggak mau belajar, ya berarti kita tidak mau berubah. Dan kata Pak Muji, pengawas dari provinsi, seorang guru tidak mau berubah, tidak mau belajar, ya akan tergilas, akan ketinggalan dengan yang lain. Maksudnya takut. Maksudnya begitu. Jadi seorang guru harus mau berubah, mau belajar untuk menghadapi tuntutan zaman tadi. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa apa sih maksud pendidikan itu? Di situ beliau menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang terdapat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Maka dari Bapak Ki Hajar Dewantoro itu bisa kita tarik bahwa demi menuntut kodrat murid peserta didik kita dalam pembelajaran, kurikulum itu perlu berubah menyesuaikan kebutuhan siswa yang sekarang ini sudah tergolong generasi alfa, bahkan generasi Z ya untuk saat ini. Kalau dulu masih alfa, sekarang sudah bergerak ke generasi Z. Jadi cucu saya itu dengan HP yang digital ini sudah itu. Ya. Nah, sebagai guru hendaknya mengikuti tren dari mereka itu, peserta didik kita. Selamat bertukaiso IT. Saat ini murid kita itu sulit dipisahkan dari media sosial nih. Semuanya bawa HP, kemudian tapi kalau tidak kita pantau ya bisa disalahgunakan. Maka dengan adanya peserta didik ini tidak lepas dari media sosial, maka sebagai guru bisa memanfaatkan itu semua murid itu untuk apa? Mungkin mengerjakan tugas melalui aplikasi atau coba cari begini lewat browsing ya, itu yang dilakukan oleh
peserta didik saya yang sudah bisa mandiri. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan bagi mereka. Mereka bisa mengambil Kalau memang ada anak iya dari mana saja. bahasa itu hanya ya masa Di itu karena murid B itu ya Pak Ando, apa namanya masuk ke ANBK itu ya, jadi pengetahuannya itu ya dimodif, disederhanakan sampai anaknya itu. Kemudian ada pepatah, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Itu kalau kita tarik ya seperti pepatah, seperti filosof ya. Jadi di mana itu dimaknai sebagai, kalau menurut saya, 3 pilar. 3 pilar itu orang tua, masyarakat, kemudian sekolah. Itu harus kolaborasi, harus kerjasama. Jadi kurikulum itu dirancang untuk kalau kita merancang kurikulum, mau merubah dan sebagainya, itu perlu memperhatikan ya kebutuhan siswa, pendapat dari berbagai mungkin dari wali murid atau dari siswa juga bisa, dari bapak ibu guru. Kemudian juga memperhatikan pengalaman hasil belajar yang tahun lalu itu. Maka di situ kan ada visi misi yang selalu berubah, itu harus diganti kalau sudah itu. Kemudian juga kepentingan murid itu adalah sebagai acuan utama kalau kita mau merubah kurikulum. Kita kan masih kurtilas ya. Nanti kalau mau itu kurikulum merdeka, maka kita lewatnya itu dulu dari pendapat wali murid, kebutuhannya itu apa, kemudian hasil belajar guru bagaimana, itu sebagai acuan utama, termasuk kepentingannya juga. Jadi intinya sejatinya kurikulum itu dirancang untuk murid, untuk peserta didik. Untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan, jadi semua pihak itu harus berkolaborasi, bekerja sama, baik ortu, sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau semua saja yang bergerak di bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, dari alasan-alasan tersebut, maka kurikulum perlu berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai zamannya. Jadi kurikulum yang baik, kurikulum yang sesuai zamannya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Mari kita bersemangat mewujudkan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Mari kita menjadi bagian dari perubahan zaman ini, tentunya ke arah yang lebih baik. Sebelum saya tutup, saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk merefleksi dari materi yang saya sampaikan, nanti bisa mengisi refleksi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksinya